Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata kepada Kaisar Iblis Sun Chitong, bagaimana tentara iblismu, bisakah itu dibangkitkan? Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, lampu merah menyala sedikit di mata Chitong, seolah mencari memori di tubuhnya. Segera, cara dingin dan non-emosional Kaisar Iblis berkata, tentara iblis dapat dibangkitkan, yang membutuhkan waktu 3 bulan, dan energi jiwa adalah 100 miliar. 100 miliar energi jiwa. Melihat curiga Kaisar Setan, Chu Xingyun berkata, apa artinya energi jiwa ini? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Iblis menghormati, 1 unit jiwa dapat menyingkat semut pekerja kelas Yin Yang, 10 unit jiwa dapat menyingkat semut prajurit kelas Nirvana, dan 100 unit jiwa dapat memadatkan seni bela diri. Ratu atau Ratu Kerajaan. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pasukan semut sihir berjumlah puluhan miliar, dan kebanyakan dari mereka adalah semut prajurit di alam Nirvana, dan semut prajurit terbentuk dari 10 unit jiwa. Oleh karena itu, 100 miliar energi jiwa memadatkan pasukan 10 miliar semut monster. Di antara mereka, Raja Semut dan 100 juta masa depan, semut tentara dan semut pekerja terhitung mayoritas. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, Bing Guijing, tidak terlalu banyak. Jika semua diringkas menjadi ratu dan ratu, akankah kekuatan tempur menjadi lebih kuat? Mengangguk kepalanya, murid merah itu berkata, jika semua ratu dan ratu dikondensasi, 1 miliar ratu dan ratu bisa terkondensasi, tapi, maka tidak akan ada sumber makanan. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun kemampuan bertarung semut pekerja dan semut tentara lemah, mereka semua melakukan pekerjaan untuk mencari makanan, serta berburu dan mengangkut makanan. Sebagai ratu dan ratu, kedua lengan ini tidak akan mencari makan atau mengangkut, dan tidak akan melakukan apapun kecuali berkelahi dan melahirkan. Oleh karena itu, sebagai ras yang sehat, meskipun kemampuan bertarung semut pekerja dan semut prajurit rendah, mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pasukan semut sihir. Tanpa kedua lengan ini, pasukan semut tentara harus mati kelaparan. Namun, untuk Chu Xingyun, semua ini jelas bukan masalah. Di belakang Chu Xingyun, ada ras Baiji dari seluruh dunia abisal, dengan dukungan semua umat manusia, dan berapa banyak makanan yang dibutuhkan. Dan, yang paling penting adalah, bukankah kecoa di depan Anda makanan terbaik? Kecoak, makanan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata merah cerah dari mata merah besar Chitong bersinar keras, dan sepertinya berpikir keras, menghitung apa. Untuk waktu yang lama, Chitong dengan tegas mengatakan, kecoak dengan jumlah besar dan energi yang cukup, adalah makanan kelas 1. Dianjurkan, untuk menghabiskan 10.000 energi jiwa untuk memadatkan 10 juta Kaisar Wu dan Ratu. Setelah jeda, Chitong melanjutkan, jika energinya cukup, disarankan untuk menghabiskan 1 juta energi jiwa untuk memadatkan 100.000 raja dan raja semut serta ratu semut kaisar. Mendengar kata-kata Chitong, mata Chu Xingyun melebar. 1 unit energi jiwa dapat memadatkan semut pekerja tingkat Yin dan Yang, 10 unit energi jiwa dapat memadatkan semut prajurit tingkat Nirvana, dan 100 unit energi jiwa dapat memadatkan raja dan ratu semut tingkat Wu Huang. Namun, energi jiwa yang diperlukan untuk menyingkat Ratu Semut Kaisar dari Kaisar Wu Zongjiutian langsung meningkat 100 kali lipat. Ini bukan masalah besar. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa jika Anda ingin mengembun, tepat di atas setengah wilayah surga ke-9 Kaisar Wu Zong, Raja Semut dan Ratu dari tingkat Kaisar setengah-setengah, energi jiwa yang diperlukan telah berubah 100 kali atas dasar, sekali lagi peningkatan 100 kali lipat. Melihat penampilan Chu Xingyun yang ngeri, Chitong berkata dengan jelas, meskipun Kaisar setengah langkah juga Kaisar Wu, tetapi jika dia bisa mencapai Kaisar setengah langkah, dia memiliki potensi Kaisar-Kaisar. Di hari yang sama, setelah jeda, Chitong melanjutkan, meskipun dalam hal kekuatan tempur, Kaisar Half Step tidak jauh berbeda dengan Kaisar Wu Zongjiu, tetapi Kaisar Wu Zong tidak dapat mencapai Kaisar-Kaisar, tetapi Kaisar-Kaisar setengah langkah, tetapi ini memiliki potensi untuk menjadi seorang Kaisar yang hebat. Mendengar kata-kata Chitong, Chu Xingyun tiba-tiba berkata dengan cepat, aku mengerti. Maksudmu peningkatan energi jiwa 100 kali lipat sebenarnya adalah untuk meningkatkan warisannya dan membuatnya memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, kan? Mengangguk kepalanya, Kaisar Iblis Sun Zitong berkata, ya itulah faktanya, Anda tahu, sebagian besar Kaisar Wu tidak bisa menjadi kaisar setengah langkah. Menghela nafas dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya Kaisar Wu adalah Kaisar Wu, dan tidak ada hubungannya dengan kaisar. Kaisar setengah langkah berbeda, mereka adalah bibit kaisar.
Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, jadi, bisakah kita menyingkat dan menghabiskan lebih banyak energi jiwa untuk menyingkat Raja Semut dan Ratu Semut Kaisar secara langsung? Mengangguk kepalanya, Kaisar Setan berkata, ya tentu saja. Dibutuhkan 100 juta energi jiwa untuk memadatkan Raja Semut atau Ratu Semut Kaisar. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Kaisar, Chu Xingyun segera bersemangat, dan matanya bersinar terang, jadi, bisakah kita memadatkan 1000 Raja Semut atau Ratu Semut Kaisar? Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Chitong berkata, itu benar secara teori, tetapi premisnya adalah bahwa Anda dapat menyediakan sumber daya yang cukup untuk dimakan oleh raja-raja dan ratu semut itu. Setelah jeda, Chitong berkata, pada dasarnya, setelah Balai Semut Iblis, semua kristal ajaib telah menelan cahaya cukup untuk memadatkan 100.000 Raja Semut atau Ratu Kaisar Realem. Adapun Raja Semut atau Ratu-Ratu yang mengembun 1000 kerajaan Kaisar, itu membutuhkan 100 kali sumber daya. 100 kali sumber daya. Setelah mengingat Aula Demon, Chu Xingyun terdiam saat ia mencari batu roh besar dari seluruh dunia bawah tanah. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ia hanya mengumpulkan batu roh dari sebuah lembah, dalam waktu singkat ingin mendapatkan 100 kali sumber daya dari batu roh ini hanyalah mimpi. Melihat kata-kata Chu Xingyun yang tak bisa berkata-kata, Chitong berkata, pada dasarnya, melubangi kerak bumi Qian Kun, dan menggali semua batu roh untuk melahap semut, pada dasarnya itu bisa mengembun 1000 kerajaan Kaisar. Ratu dan Ratu ada di sini, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Jangan. Dengan cepat melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata dengan senyum masam, lupakan saja, mari kumpulkan Raja Semut dan Ratu Kerajaan dari Kaisar 100.000 langkah dulu. Menggelengkan kepalanya, Chitong berkata, saya bisa mengerti Raja Semut, tetapi kemampuan bertarung Ratu tidak kuat, sebagian besar energinya terkonsentrasi pada sistem reproduksi, jadi, jika Anda hanya berkelahi, padatkan An King baik-baik saja. Di antara kata-kata itu, di antara murid-murid merah yang melambaikan tangan, sebuah gambar hantu-hantu terkondensasi, yang diperkenalkan secara rincin. Semut Raja adalah semut terkuat dengan kekuatan bertarung terkuat, dengan mulut yang paling tajam dan paling tajam, anggota tubuh yang paling kuat, dan karapas yang paling tebal dan paling keras. Selain itu, Raja Semut dapat mengeluarkan asam format dan racun semut. Setelah digigit oleh Raja Semut, ia akan dengan cepat mati karena racun, berubah menjadi genangan air beracun, dan ditelan oleh Raja Semut. Yang paling penting adalah bahwa semut memiliki sayap, yang dapat mengembun sayap semut sihir kapan saja, kecepatan terbang dan fleksibilitas terbangnya sangat tinggi. Setelah menghela nafas panjang, Chitong akhirnya berkata, dan, meskipun tidak ada Raja Semut kental langsung dari Kaisar yang mulia, semua Raja Semut ini memiliki potensi Kaisar yang mulia. Melalui pertempuran yang konstan dan melahap mayat musuh, Raja-Raja Semut ini akan terus tumbuh, selama mereka hidup cukup lama untuk membunuh dan melahap cukup banyak musuh, cepat atau lambat, Raja-Raja Semut ini akan menjadi Kaisar. Mendengar kata-kata Chitong, Chu Xingyun berkata dengan penuh semangat, jadi, jika semuanya berjalan dengan baik, kita dapat memiliki hingga 100.000 Raja Iblis Kaisar. Menggelengkan kepalanya, Chitong dengan tenang berkata, tidak, tentu saja tidak mungkin. Raja-Raja Semut dan Ratu Semut ini sebenarnya tidak lahir dari Iblis Semut Kaisar, tetapi berpisah dari tubuhnya. Sebagai makhluk gelap dalam sistem jiwanya, Hitomi Merah dapat terus membelah jiwanya dan memadatkan semut pekerja, semut tentara, semut raja, dan ratu. Karena itu, dari sudut tertentu, semut sihir ini adalah avatar Hitomi Merah. Sebagai sebuah badan, meskipun murid merah dapat memiliki ratusan juta avatar, dari semua avatar, hanya ada maksimal 3.000 individu, yang dapat mencapai jumlah kaisar. Faktanya, untuk iblis-iblis ini, murid merah itu sendiri adalah sebuah dunia. Di daerah ini, paling banyak 3.000 kaisar dapat dilahirkan, dan tidak lebih dari satu. Dalam kontemplasi, Chu Xingyun dengan cepat membuat keputusan. Ini menghabiskan 1% dari sumber daya, tetapi paling banyak ia bisa mendapatkan 3 manfaat. Dan sumber daya yang harganya ratusan kali hanya bisa mendapatkan 1 keuntungan paling banyak. Setiap orang bisa melakukan pertanyaan pilihan ganda ini. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, oke, sekarang kamu bergegas kembali ke Aula Semut Iblis. Setelah menelan Aula Semut Iblis, batu roh yang ditimbun keluar, meninggalkan semua batu roh kelas 9 yang tersisa, dan yang lainnya melahapnya. Jatuh, menyingkat tentara 100.000 Raja Semut. Mengangguk, Chitong tidak punya omong kosong, tubuhnya naik ke udara, dan bergegas kembali ke jalan. Memutar kepalanya, Chu Xingyun menatap Ratu Iblis dan Iblis Marsekal, dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, Anda harus memblokir minggu, dan setelah seminggu, saya akan memobilisasi pasukan dan datang untuk membantu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis dan Marsal Iblis tiba-tiba mengangguk dan berkata, tidak masalah, jika hanya seminggu, sama sekali tidak ada masalah, tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang, mereka tidak pernah ingin menghancurkan pertahanan kita. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun membuka celah ruang angkasa, melompat ke kepala Taiksu Devouring Spirit Python, saat berikutnya. Taiksu tidak berfungsi dan dengan cepat memasuki ruang anti, melakukan pelipatan ruang, dan bergegas kembali ke dunia sihir.
Pada saat ini, 7 jenderal umat manusia masih belum pergi, menatap kosong ke lingkungan sekitar, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat ke seberang wajah 7 mitra, ekspresi Chu Xingyun tidak bisa membantu melunak. Bai Bing, Ye Ling, Hua Nongyue, Guman, Yu Zai, Bu Fan, Jun Wuyu. Melihat 7 mitra, Chu Xingyun berkata, "Oke, garis depan sudah sangat kritis, jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda, maka, sisi manusia akan menyerahkannya kepada Anda. Dalam hal apapun, menstabilkan situasi secepat mungkin." Di hadapan kepercayaan Chu Xingyun, 7 jenderal ras manusia mengangguk pada saat yang sama. Sekarang, semua orang telah mengkonfirmasi bahwa Yan Xingyun adalah Chu Xingyun, dan tidak ada kecelakaan. Ini bukan lagi hanya pertanyaan tentang gambar yang panjang, termasuk ekspresi, nada, dan sikap Chu Xingyun terhadap mereka. Semuanya sudah biasa. Melihat ketujuh orang mengangguk pada saat yang sama, Chu Xingyun berkata, "Selain itu, ada sejumlah besar emas, perak, perunggu, besi hitam di harta karun penimbunan. Aku tidak tahu berapa banyak, singkatnya. Anda akan mengatur staf sesegera mungkin, luangkan waktu untuk mengangkut semua logam ini kembali ke penyempurnaan keseluruhan untuk pasukan Anda. Jas Kaisar Wu yang baru." Di antara kata-kata itu, pikir Chu Xingyun, dan langsung menelan badan Void Dharma dan 7 rekannya pada saat bersamaan ke ruang dimensi. Terganggu oleh dua kegunaan, Devouring Python bergegas kembali ke ras manusia dan memuntahkan semua orang. Setelah mengatur tugas 7 mitra, di bawah kendali Chu Xingyun, Lingnya Python sekali lagi menampilkan lipatan luar angkasa, dan bergegas ke kota Aoki untuk melihat Kaisar Yan meledak. Alasan mengapa dia datang untuk menemukan Kaisar Baoyan, Chu Xingyun juga ingin menggunakan kekuatan eksplosif dari macan Huyan untuk menangani kecoa tersebut. Kemampuan bakat harimau yang menyala-nyala adalah untuk menyemprotkan bola api yang menyala, selama energinya cukup, Anda dapat menyemprotkannya tanpa batas. Di bawah karakteristik sistem kebakaran, ketika semburan bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak di area yang sama pada saat yang sama, kekuatan destruktif mereka akan ditumpangkan secara gila-gilaan, menyebabkan beberapa kali, bahkan lebih dari 10 kali, puluhan kali kekuatan destruktif. Ada ratusan ribu harimau peledak yang harus dijaga, salurannya benar-benar padat, biarkan kecoa berdampak, itu benar-benar tidak bisa dipecahkan. Tentu saja, Chu Xingyun tidak bertemu Emperor Blowing Flame Emperor dalam bentuk manusia, tetapi di area Python, yaitu, bentuk Taiksu menggigit roh Python, untuk bertemu Emperor Blowing Flame Emperor. Dalam menghadapi permintaan Chu Xingyun, Kaisar Baoyan tidak bisa menolak sama sekali. Lagi pula, setan jantung bersumpah untuk berdiri di sana. Jika dia berani untuk tidak menaati dia segera ingin setan menggigit hatinya, dan dia tidak akan pernah dilahirkan. Penggantinya adalah seorang kaisar biasa, dan itu benar-benar tidak harus memiliki kemampuan untuk menentukan nasib seluruh keluarga harimau, terutama pasukan harimau terbang. Namun, seperti perintah kaisar-kaisar, Kaisar Yan meledak, tidak ada yang berani untuk tidak menaati. Bahkan kaisar kedua dari suku harimau, Kaisar Fei Hu, harus mengikuti niatnya, dan tidak berani sedikit pun memiliki rasa bertentangan. Sebenarnya, Kaisar Fei Hu pada awalnya merupakan garis keturunan langsung Kaisar Baoyan, yang menganggap Kaisar Baoyan menghormati cucu-cucunya. Bagaimana mungkin dia tidak berani mendengarkan kata-kata nenek moyangnya setelah bertahun-tahun gengsi. Blazing Tiger super besar, dengan ketinggian lebih dari 9 meter, dan tubuh yang sangat kokoh. Oleh karena itu, bahkan jika ruang dimensi besar yang dikembalikan oleh Yan dibagi menjadi puluhan kali, hanya 100.000 Flying Tiger diangkut ke dunia bawah tanah, dan mereka diangkut ke garis depan melawan kecoa. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kerajaan, Flying Tiger Army adalah pasukan persiapan rumit untuk macan untuk mendominasi klan iblis. Oleh karena itu, 100.000 pasukan ini adalah inti dari harimau dalam ribuan tahun terakhir, dan semua kekuatan mereka ada di surga ke-9 Kaisar Wuzong, dan sebagian besar dari mereka bahkan telah mencapai setengah langkah kaisar. Kedatangan pasukan yang terdiri dari 100.000 harimau terbang ini mengejutkan ras Baiji dari seluruh dunia jurang maut. Terutama ketika puluhan ribu harimau terbang meledak diatur dalam sebuah arai, di bawah komando terpadu, bola api merah gelap disemprotkan, membentang jarak puluhan ribu meter, dan kecoa dihancurkan oleh tentara. Tinggal selama ratusan balapan. Itu hanya 1 atau 2, atau 10 atau 8 harimau api yang meledak. Mungkin tidak mengerikan. Ia bisa dikalahkan atau bahkan dibunuh. Namun, begitu jumlah harimau peledak melebihi 10.000, dan formasi berbaris, dan ada pasukan ulet untuk melindungi, dan ketika jaraknya meningkat, kekuatan harimau peledak hampir merusak dan tak tertahankan. Macan bukan satu-satunya api yang meledak, bahkan ada lebih dari 10 jenis harimau. Namun, di antara 10 harimau teratas, karakteristik harimau api peledak adalah yang paling khas. Karakteristik ledakan super dari api peledak membuat mereka pasukan yang tak terkalahkan secara strategis. Dalam hal kualitas keseluruhan, Explosive Tiger memiliki serangan sedang, pertahanan sedang, kekuatan sedang, kecepatan sedang, semuanya menengah, bahkan sedang, dan kekuatan tempur individu menempati urutan terakhir di antara 10 harimau teratas.
Namun, bakat Blaze Tigers terletak di Blaze Fireball dari Blaze Bloodland. Secara khusus, bola api semburan kelas Kaisar, sekali meledak dapat langsung menyebabkan dampak api yang menghancurkan dalam jarak ribuan kilometer dari pihak lain, yang luar biasa. Half Flame Tiger milik Kaisar yang setengah langkah, bola api yang sangat kuat, kekuatannya sudah cukup untuk mengalahkan kekuatan penuh Kaisar biasa Anda. Ini adalah kengerian dari ledakan darah. Karakteristik dari Departemen Pemadam Kebakaran adalah bahwa kekuatan penghancurnya sangat besar. Pukulan penuh Kaisar setengah-setengah dari Departemen Pemadam Kebakaran biasa dapat dibandingkan dengan pukulan biasa Kaisar biasa. Oleh karena itu, dengan meningkatnya darah nyala api peledak, satu-satunya bola api peledak yang baik dimiliki oleh klan harimau berkekuatan besar, yang sudah dapat dibandingkan dengan pukulan penuh Kaisar biasa. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Kaisar Bangyan, 100.000 macan terbang dibagi menjadi 10 tim, masing-masing dengan 10.000 orang, dan mereka ditempatkan pada gilirannya di terowongan dunia Dongtian. Namun, keadaan seperti ini tidak berlangsung lama, terutama ledakan harimau terbang ini terlalu banyak untuk dimakan. Harimau terbang ini tingginya lebih dari 9 meter, dan mereka sangat kekar, mereka bisa makan sapi dalam sekali makan, dan 9 kali sehari. Sebagai ganti dunia monster dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, makanan masih bisa dipuaskan. Tapi di sini adalah dunia bawah tanah, jauh dari permukaan, tidak ada jumlah makanan yang bisa dikirim. Dan yang lebih penting, ternyata tidak perlu menyimpan begitu banyak harimau yang menyala di sini, yang terlalu boros dan boros. Faktanya, hanya beberapa ribu harimau yang menyala diperlukan untuk menjaga jalur berdiameter 100 meter. Juga, setelah menerima berita ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya, dan ia langsung memilih api ledakan Kaisar Realem yang terdiri dari 3.500 langkah dari 100.000 Flying Tigers. Semua dikirim kembali ke kota Aoki. Tentara harimau terbang elit dari kerajaan Zun 3,5 langkah sejak itu terpisah dari tentara harimau terbang dan menjadi penjaga Chu Xingyun. 3.000 harimau terbang elit ini semuanya setengah kaisar, dengan potensi untuk mencapai kaisar-kaisar. Sebagai kaisar setengah langkah, ia awalnya menguasai cara untuk menarik kekuatan dari dunia, dan energi tidak akan habis. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Chu Xingyun, 3.000 harimau terbang elit dibagi menjadi 2 atau 3 kelas, masing-masing dengan 1.000 orang, yang cukup untuk membombardir kecoa hingga setengah langkah di dekat lorong. Meskipun kecoa memiliki pasukan kecoa yang tak ada habisnya, tidak ada artinya mati tanpa rasa takut di hadapan bola api peledak dari harimau yang meledak. Di masa lalu, alasan untuk mengabaikan roket sihir yang berat adalah bahwa kecoa benar-benar berjuang melawan gesekan. Pistol berat seperti roket sihir yang berat membutuhkan banyak logam dan sejumlah besar batu roh sebelum mereka dapat disempurnakan. Jika Anda hanya mengandalkan roket sihir berat, Anda hanya dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak dapat mendukungnya untuk seumur hidup. Sang Ratu Iblis dan Marsal Iblis sangat jelas bahwa sumber dayanya hampir habis. Jika pertempuran berlanjut, itu akan hanya 3 bulan atau sebanyak 1 tahun, dan mereka pasti tidak akan berkelanjutan. Namun, ini berbeda sekarang, bukan lagi roket sihir berat yang mencegat pasukan kecoa, tetapi semburan bola api yang ditembakkan oleh semburan api harimau. Ini tidak akan habis. Bahkan jika energinya habis, selama tingkat bunga disesuaikan, ia dapat dipulihkan dengan cepat dan sekali lagi menginjakan kaki di medan perang, jadi konsumsi seperti itu tidak ada artinya. Sebagai kaisar setengah langkah, harimau berapi ini berusia sekitar 2000 tahun, dan tidak akan mati dalam milenium berikutnya, jadi apa yang disebut konsumsi tidak memiliki arti sama sekali. Gunakan kehidupan jenderal yang tak ada habisnya, kecoa untuk menukar konsumsi energi pihak lain, hal yang merugi orang bodoh tidak akan melakukannya. Karena itu, dalam keputusasaan, kecoa harus menghentikan serangan untuk sementara waktu. Jika api harimau tidak teratasi, kecoa tidak akan pernah bergegas melewati lorong sempit ini seumur hidup. Ribuan harimau yang menyala, masing-masing memiliki kisaran bombardir bola api berdiameter 1 km. Oleh karena itu, di bawah karpet pemboman ribuan harimau yang menyala, kecoa tidak bisa berdiri di dunia Dongtian. Begitu mereka masuk, mereka dibombardir menjadi abu terbang. Bagaimana melawan ini? Untuk kekuatan elit dari 3000 Flying Tigers, semua ras baiji menakjubkan. Anggur yang enak dan makanan enak, seluruh sapi gemuk, domba gemuk, semuanya dikirim. Karena hanya ada 3000 harimau terbang, jadi, bahkan jika orang-orang ini bisa makan lagi, mereka pasti tersedia. Karena itu, 3000 Flying Tigers, yang makan setiap hari dengan mulut penuh minyak, sama sekali tidak bahagia. Dalam 30 hingga 40 tahun terakhir, demi kerahasiaan, seluruh harimau terbang telah terperangkap di semenanjung Aoki, dan mereka tidak berani mengambil langkah setengah dari ngarai Aoki. Anda harus tahu bahwa sebagai 3 keluarga kerajaan dari klan Iblis, Gosok, Elang Emas, dan klan Griffon, sama sekali tidak diperbolehkan memiliki pasukan teroris seperti tentara harimau terbang. Meskipun semenanjung Aoki sangat luas, tetapi, 100 tahun yang lalu, itu adalah daerah yang paling makmur dan hidup bagi manusia. Di seluruh semenanjung, itu adalah daerah yang aman untuk kegiatan manusia.
Oleh karena itu, tidak ada banyak monster di seluruh semenanjung Aoki, tetapi hanya ada beberapa, yang hanya monster kecil, agresif rendah seperti kelinci dan tikus. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, bahkan sebagai kaisar setengah-setengah, harimau yang menyala-nyala ini, pada kenyataannya, tidak dapat makan hal-hal yang baik, dan bahkan menjadi penuh perut. Sistem pencernaan harimau sangat kuat, dan setelah makan, dia akan lapar lagi. Ditambah dengan jumlah makanan yang sangat besar, jadi, harimau-harimau itu sangat pahit dalam beberapa dekade terakhir. Tapi sekarang tidak apa-apa. 3.000 harimau terbang itu elit. Mereka populer setiap hari dan pedas. Apa yang membuat semua harimau terbang elit dan gila adalah bahwa tidak ada sapi gemuk atau domba gemuk yang langsung dibuang, biarkan mereka minum rambut, tetapi disiapkan oleh koki yang berdedikasi setelah memasak dengan hati-hati. 3.000 harimau terbang adalah elit, setiap orang memiliki rumah mereka sendiri, ada orang-orang istimewa, bagi mereka untuk menyiapkan anggur buah manis, sapi gemuk panggang dan domba gemuk, kehidupan seperti ini, mereka tidak pernah menikmati hidup ini. Namun, semua orang tahu bahwa perdamaian seperti itu tidak akan bertahan lama, jika keluarga kecoa ingin bertahan hidup dan terus berkembang, mereka harus menembus rintangan mereka dan pergi ke permukaan dunia, atau bahkan ke planet lain. Kalau tidak, jika makanannya hilang, seluruh keluarga kecoa akan benar-benar hancur dalam waktu singkat. Tidak ada yang perlu menyerang, selama kecoa tidak memiliki makanan dan lapar, mereka dapat membuat kelaparan pasukan kecoa yang besar. Yang disebut, para prajurit dan kuda tidak bergerak, gandum pertama. Tentara keluar, dan begitu biji-bijian dan rumput dipotong, mereka pada dasarnya mati. Hal yang sama berlaku untuk suku kecoa. Makanan mereka harus diperoleh selama ajakan. Jika mereka tidak bisa berperang, suku kecoa akan runtuh seketika, dan asapnya akan hilang. Untuk menghindari kecelakaan, pramuka yang dikirim oleh klan iblis pergi jauh ke klan kecoa untuk melakukan penyelidikan. Sayangnya, berita itu dengan cepat menyebar. Setelah menemui blok yang ulet, kecoa akhirnya menggunakan otak mereka dan memperbudak suku Bujia di jurang Baiji, dan mulai menggali saluran bawah tanah untuk mencoba melewati blok dan mencapai dunia permukaan. Suku Bujia adalah salah satu kumbang yang paling banyak menggali, meskipun jumlah suku Bujia di bawah kendali suku kecoa tidak banyak, hanya 100.000, tetapi jika hanya menggali, itu sudah cukup. 100.000 tentara kumbang step dibagi menjadi 10 jalan, dan 10 saluran digali pada saat yang sama, membentang menuju dunia permukaan. Setelah saluran-saluran ini dibiarkan terhubung ke permukaan, miliaran triliun kecoa berpacu ke permukaan, dan seluruh alam semesta pasti akan menjadi bintang mati. Tidak ada makhluk dan bisa selamat dari kehancuran pasukan kecoa. Semua orang tahu bahwa manusia, dan bahkan seluruh alam semesta, telah sampai pada saat yang paling berbahaya. Jika Anda tidak dapat menghentikan kecoa dan membiarkan mereka bergegas ke permukaan, lautnya luas, Anda bisa terbang, langit tinggi, dan tidak ada lagi orang, benda untuk menghentikan ekspansi gila juga. Dalam menghadapi invasi pasukan kecoa, seluruh dunia abisal, seperti musuh, tidak memiliki cara. 10 saluran yang digali oleh keluarga kecoa semuanya berdiameter lebih dari 100 meter. Setelah digali pada saat yang sama, mereka pasti harus membagi 10 pasukan dan mempertahankannya di mana-mana. Anda tahu, kecoa bisa membuka 10 saluran, bisa membuka 100, 1000, 10.000. Kecoa tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak rute yang dibagi, setiap rute masih 1 miliar triliun pasukan. Namun, Bai Jie berlomba di sini, tetapi tidak ada kemampuan reproduksi gila dari suku kecoa, belum lagi pembagian 10.000 tentara, bahkan jika itu hanya dibagi menjadi 100 tentara, saya khawatir itu akan membentang. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum berulang kali. Jika dia tidak datang, keluarga kecoa pasti masih memiliki saluran mati. Tetapi dengan penampilannya, lorong itu dijaga terlalu kuat, bisa dikatakan itu padat seperti sup emas, dan sulit untuk menyiram air. Tetapi karena penjaga terlalu stabil, keluarga kecoa mengakui bahwa mereka telah melewati saluran ini, membuka jalur baru, dan membuka penggalian 10 saluran pada saat yang sama. Chu Xingyun tidak memiliki cara yang sangat baik. Setelah merenung sejenak, dia bergegas ke balai iblis. Mulai sekarang, satu-satunya yang bisa melawan keluarga kecoa adalah Dark Demon Legion. Semua jalan ke aula semut setan, setelah memasuki aula, di lembah yang penuh dengan batu roh. Melihat itu, besar, di lembah yang sepenuhnya terdiri dari batu roh, murid merah berambut hitam dari Kaisar Iblis melayang tinggi di udara. Dengan murid merah sebagai pusatnya, massa udara hitam dengan diameter ratusan meter terus bergelombang. Di bawah Dewa Iblis Kaisar, tumpukan batu gunung berubah menjadi aliran udara berwarna-warni, dan meringkuk naik menjadi massa udara hitam yang bergejolak di sekitar tubuh Dewa Iblis Kaisar. Di antara ombak yang dahsyat, massa udara hitam menyerap aliran udara berwarna-warni yang ditransformasikan oleh batu roh, dan dengan cepat mengembun. Satu demi satu, karapit berwarna hitam dan cerah, anggota badannya kokoh, dan semut raksasa dengan organ mulut yang keras kepala semuanya berasal dari hitam dibor dari massa udara. Di antara tembakan-tembakan itu, sepasang sayap mirip film ringan, dari belakang semut yang suram, merentang ke samping. 1, 2, 3.
10, 100, 1000. Melihat itu, ribuan raja semut terbang di atas lembah besar semut sihir, melambai-lambaikan sayap mereka, berkibar dan berputar-putar. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, "Murid merah, berapa lama yang dibutuhkan sebelum Anda dapat mengumpulkan pasukan 100.000 semut raja?" Dihadapkan dengan pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Chitong perlahan membuka mata merah melamun itu, suara dingin, tanpa emosi berkata, "Sekarang, aku bisa memadatkan ranah kaisar 3,5 langkah setiap hari. Semut raja, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menyingkat 100.000 pasukan." Setelah melihat tumpukan batu roh gunung, Chu Xingyun menghela nafas, "Tidak, kamu tidak bisa menunggu lagi. Perang melawan kecoa tidak bisa berlarut-larut terlalu lama. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 10 hari. Dihadapkan pada perintah Chu Xingyun, Chitong berkata, "Tidak, ini sudah kecepatan tercepat. Dalam 10 hari, saya hanya bisa memadatkan 30.000 setengah langkah Kaisar Unrealm, tidak lebih." Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, "Karena ini masalahnya, itu adalah kehendak Tuhan." Pasukan Raja Semut ditetapkan dengan 30.000. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Sebagai semut iblis, jumlahnya adalah prioritas utama. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengembunkan 100.000 Raja Semut, maka Anda harus memadatkan lebih banyak semut prajurit. Semut tentara." Dalam sekejap mata, Chitong berkata, "Dibutuhkan 10 kali lebih pendek untuk memadatkan semut prajurit daripada memadatkan ratu dan ratu." Setelah jeda sedikit, Chitong berkata, "Jika Anda menyingkat semut prajurit, maka saya bisa menyingkat 1 juta semut prajurit dalam 1 hari." Dalam sekejap mata, Chu Xingyun berkata, "Semut prajurit itu, tetapi Kaisar Half-Step Realm." Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Chitong menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Tidak, warisan dan potensi semut prajurit terbatas, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi kaisar setengah langkah." Setelah jeda, Chitong melanjutkan, "Adapun Kaisar Zun, sejak zaman kuno, tidak pernah ada semut tentara presiden untuk Kaisar Zun." Menggelengkan kepalanya dalam kekecewaan, Chu Xingyun tahu bahwa hanya Raja Semut dan Ratu yang dapat memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Adapun semut prajurit, potensi dan warisannya tidak cukup untuk menjadi seorang kaisar. Melihat kekecewaan Chu Xingyun, Chitong melanjutkan, "Namun, apa yang baru saja Anda katakan adalah benar. Semut iblis juga semut. Sebagai semut, jumlahnya adalah prioritas utama. Jika Anda kehilangan keunggulan angka, semut akan selalu menjadi bukan ras yang kuat." Setelah jeda sedikit, Chitong melanjutkan, "Meskipun semut prajurit tidak pernah bisa menjadi kaisar, tetapi setelah menyerap banyak bahan dan energi, baju besi mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, corong akan menjadi lebih dan lebih tajam, dan kegelapan dalam tubuh energi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat." Di antara kata-kata itu, Chitong memadatkan seekor semut prajurit, dan berkata dengan jelas, "Jika semut prajurit dibudidayakan secara ekstrim, bahkan jika mereka ditekan hingga puluhan ribu kali, semut prajurit tidak akan mati. Puluhan ribu kali kekuatan tidak bisa mati." Mendengar kata-kata Chitong, mata Chu Xingyun membelalak tak percaya, ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dihadapkan dengan keterkejutan Chu Xingyun, Chitong tidak menanggapi sama sekali, berkata dengan acuh tak acuh, "Misalnya, seekor semut di alam diinjak-injak oleh gajah seberat 10 ton, apakah menurut Anda semut itu akan diinjak-injak sampai mati?" Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Tidak, tidak akan mati, kecuali tanahnya berbatu." Menggelengkan kepalanya, Chitong berkata, "Tidak, bahkan jika tanahnya berbatu, semut tidak akan mati. Jangan lupa bahwa bagian bawah kaki gajah tidak sekeras karapas semut, dan ada jurang yang harus dihindari, jadi semut tidak harus mati." Mengernyit, Chu Xingyun berpikir keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk tak berdaya, "Kamu benar, meskipun gajah memang mungkin menginjak semut, tapi dibutuhkan kondisi ekstrim untuk bekerja sama untuk melangkah. Kematian, dalam banyak kasus, tidak mungkin untuk melangkah." Mengangguk-angguk, Kaisar Iblis berkata, "Tentu saja, jika kamu menaruh kuku besi pada gajah, letakkan piring besi di bawahnya, injak kaki ini, dan giling dengan keras, maka semut tentu saja akan mati, tetapi akibatnya, itu tidak akan menjadi kekuatan puluhan juta, tetapi kekuatan ratusan juta." Di antara kata-kata itu, Chitong mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja, jika Anda bersikeras menempatkan semut di pabrik besi dan menghancurkan mereka dengan palu besi, maka semut tidak hanya bisa gagal untuk hidup, tetapi makhluk manapun tidak bisa menolaknya." Setelah memikirkannya dengan seksama, Chu Xingyun harus mengangguk, "Memang, ini masalahnya." Dengan sedikit senyum, Chitong melanjutkan, "Dan jangan lupa, keluarga semut iblis kami bukan semut biasa, kami adalah semut setan dengan energi gelap. Karakteristik energi gelap adalah untuk melahap, jadi semut iblis dapat kebal terhadap energi atribut, tidak peduli apa energi atribut yang dilepaskan pihak lain, mereka tidak dapat membahayakan semut iblis. Serang iblis dengan energi atribut akan ditelan oleh iblis, dan iblis akan menjadi lebih kuat. Jika Anda menggunakan serangan fisik untuk melawan semut, itu seperti seekor gajah yang menginjak seekor semut. Ini jelas 10 kali lebih kuat dari semut, tetapi masih sulit untuk menginjaknya."
Tentu saja, jika itu satu ke satu, maka semut tidak bisa mengalahkan gajah, dan ini sama sekali bukan kontes besarnya, jaraknya terlalu besar. Namun, jika ratusan juta semut membentuk pasukan, bahkan gajah akan dimakan dalam sekejap, hanya menyisakan kerangka besar, terbaring di rumput. Karena itu, kengerian semut sangat mengerikan. Semut, yang bisa disebut semut, dapat dihancurkan sampai mati hanya oleh satu orang, dengan lembut mengulurkan jari. Tetapi ketika ada ratusan juta semut semacam itu sudah merupakan bencana. Terutama jika ada jutaan semut sihir dengan energi gelap, maka akan ada batu di mana pasukan semut monster telah pergi, dan benar-benar tidak ada yang akan tinggal. Melihat Chu Xingyun dengan percaya diri, Kaisar Setan dengan rambut hitam dan mata merah berkata, apa kecoa dibandingkan dengan menelan? Kecoa tidak makan terlalu banyak, hanya semut ajaib kita, kecuali untuk batu, semuanya bisa ditelan. Di antara kata-kata itu, Chitong menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke jalan Lingxi yang penuh dengan lubang di bawah ini, faktanya, bahkan batu dengan energi yang cukup dapat ditelan. Dengan anggukan tajam, Chu Xingyun berkata, karena jumlahnya sangat penting bagi semut iblis, jadi cukup, kecuali untuk kondensasi 30.000 Raja Semut, semua energi jiwa lainnya mengembunkan 10 juta semut prajurit. Mengerutkan alisnya, Chitong berkata, jika ada ratu-ratu kaisar setinggi 30.000 kental, dan Anda ingin mengumpulkan 10 juta semut prajurit kelas perang, maka ukuran semut prajurit ini, saya khawatir itu akan menyusut, jika tidak, energi jiwa tidak cukup. Kurangi ukuran semut prajurit. Mendengar kata-kata Chitong, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Awalnya, meskipun Chu Xingyun mengatakan untuk mengumpulkan 10 juta tentara dan semut di mulutnya, pada kenyataannya, kebiasaan manusia, lebih dari 5 juta, dapat disebut 10 juta tentara. Catatan seperti itu sering terlihat dalam kisah-kisah para direktur manusia, misalnya dinasti dan seterusnya, mengirim 6 juta pasukan dan 10 juta. Alasan untuk ini adalah bahwa pertama-tama itu adalah untuk selera yang baik, dan itu terlihat luar biasa. Kedua, itu juga merupakan pencegah bagi musuh. Tetapi bagi semut iblis, satu adalah satu, dan yang lainnya adalah dua. Melihat murid merah dengan takjub, Chu Xingyun berkata, maksudmu, bahkan jika kamu meringkas 30.000 ratu-ratu, kamu masih bisa memadatkan 10 juta semut prajurit. Mengangguk-angguk, Chitong menegaskan, ya, bisa seperti ini, kecuali bahwa semut prajurit terkondensasi akan menyusut sebesar 30%. Mendengar kata-kata Chitong, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, seperti yang Anda katakan, apakah ini lebih kecil maka dapat mengembunkan 20 juta semut tentara? Mengangguk tanpa ragu, Chitong berkata, tentu saja. Tetapi jika 20 juta tentara semut berkumpul, latar belakang dan potensinya terlalu rendah, dan kekuatannya akan sangat melemah. Setelah terdiam beberapa saat, Chitong berkata, menurut perhitungan saya, biaya yang paling efektif adalah menyingkat 30.000 tentara semut dan kemudian menyingkat 10 juta semut tentara. Meskipun ukuran semut prajurit berkurang 30%, wilayah dan kekuatan keduanya sama-sama tidak melemah. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, tentu saja, pepatah lama itu benar, yang disebut tidak ada lebih dari 3 hal, benar-benar tidak dapat melewati 3. Mengangguk, Chitong berkata, ya, ada batasan untuk segalanya. Jika terlalu jauh, atau terlalu serakah, itu hanya akan bernilai kerugian dan menyesalinya. Mengangguk dengan keras, Chu Xingyun berkata, sejak itu, tunggu apa lagi? Ayo mulai sekarang. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Chitong berkata, sekarang, saya telah mengumpulkan sepasukan 10.000 Raja Semut. Dalam 10 hari ke depan, saya akan pergi keluar untuk menyingkat 10 juta semut tentara. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, meskipun semut tentara tidak bisa terbang, tapi untungnya, meskipun keluarga kecoa bisa terbang, bagaimanapun jarak penerbangannya sangat pendek, karena itu, perlu untuk mendarat, jadi, gunakan semut prajurit untuk berurusan dengan kecoa ras, itu sudah cukup. Dengan senyum santai, Chitong berkata, saya hanya menggunakan semut di alam sebagai contoh, apakah Anda membuat Anda salah paham? Jangan lupa, iblis bukan semut biasa, ia memiliki energi gelap, dan memiliki Kaisar Wu Realem. Iblis, tiba-tiba menamparkan kepalanya, Chu Xingyun tertawa. Sebagai master dari alam Kaisar, meskipun ia belum bisa terbang, kekosongan voli di jarak tengah dan jarak pendek sama sekali tidak masalah. Bahkan, dengan mengambil Kongres ke-7 umat manusia sebagai contoh, ketika mereka bergegas di jalan, mereka pada dasarnya menggunakan kekosongan langit dan terbang jauh-jauh. Dengan satu upaya, Anda dapat melayang ribuan kilometer. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Chitong berkata, tidak banyak, selama kecoa tidak terbang hingga ketinggian ribuan kilometer, itu masih akan berada dalam jangkauan perburuan semut tentara. Kilometer. Mendengar kata-kata Chitong, Yan kembali dan tidak bisa menahan tawa. Di dunia bawah tanah ini, meskipun bukan ruang bawah tanah setinggi 1 km, secara umum, ruang tersebut terlalu sedikit. Bahkan jika ada banyak ruang seperti ini, itu tidak masalah. Jangan lupa bahwa rencana Chu Xingyun adalah pada akhirnya memadatkan pasukan Raja Semut yang terdiri dari 35.000 kaisar.
Selain itu, jika Anda mundur 10.000 langkah, bahkan jika semua ruang di dunia bawah tanah tingginya di atas 1 km itu tidak masalah, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun keluarga kecoa bisa terbang, pada kenyataannya, keluarga kecoa juga bisa terbang kurang dari 1 km, yang sama dengan semut prajurit. Setelah semuanya dibahas dengan benar, dalam 10 hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun, dan tinggal di lembah setan untuk membantu Chitong dan mengumpulkan ribuan tentara iblis. Tentu saja, untuk benar-benar memadatkan pasukan semut iblis, Chu Xingyun tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, hanya Chitong sendiri. Namun, Chu Xingyun tidak menganggur, dan terus mengumpulkan batu roh 9 tingkat campuran di antara batu roh pegunungan di bawah ini, dan menyimpannya di ruang dimensi. Di lembah pegunungan, tidak ada yang tahu berapa banyak batu roh kelas 9 yang dicampur di sini. Di atas langit kosong. Alasannya adalah karena tidak ada tempat untuk memasang. Kedua, saya tidak ingin menempati tempat itu. Dan ketiga, saya ingin mempercantik lingkungan ruang meta berikutnya. Di antara inlay, Chu Xingyun menggunakan batu roh kelas 9, diatur di langit kosong untuk membentuk berbagai simbol dan belati. Dengan cara ini, itu terlihat setidaknya menyenangkan mata. Pengetahuan tentang garis dan garis. Ada 3000 pola dan 3000 pola, tetapi jika Anda menggabungkannya menurut cara rune, Anda dapat mengembangkan kombinasi tanpa akhir. Dalam 10 hari, sebagian besar batu roh di lembah dikonsumsi, dan 30% sisanya dari batu roh di dasar lembah belum terserap. Namun, di antara batu roh tebal, sebagian besar batu roh kelas 9 telah dipilih oleh Chu Xingyun dan tertanam di ruang dimensi, langit kosong. Jika itu adalah satu lapisan ke depan dan diatur, tidak boleh ada ruang untuk begitu banyak batu roh Jiuping pada hari itu, Anda tahu. Chu Xingyun mengambil lebih dari 10.000 batu roh Jiuping setiap hari selama 10 hari. Setelah 10 hari, ada 10.000 batu roh kelas 9 yang tergabung di langit. Berdiri di ruang dimensi dengan diameter 100 meter, menatap tirai langit, langit batu roh kelas 9, seperti bintang, diisi dengan seluruh tirai langit. Fitur yang paling penting dari batu roh kelas 9 adalah bahwa ia dapat memancarkan aura paling murni dari langit dan bumi, dan tidak peduli berapa banyak yang dipancarkan, ia dapat memulihkan dirinya sendiri. Energi di batu roh tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, ketika 108.000 batu roh kelas 9 tertanam di kanopi dimensi, konsentrasi aura di seluruh ruang dimensi mulai meningkat dengan cepat. Awalnya, Chu Xingyun tidak hanya untuk menempati tempat itu, tetapi juga demi kecantikan, dan lebih karena membosankan, dan batu roh 9 kelas ini bertatahkan di langit ruang dimensi sesuai dengan aturan susunan dan pola jalan. Tapi yang tidak terduga adalah bahwa gerakan ini tidak hanya menambah langit berbintang yang indah ke ruang dimensi, tetapi juga mengubah ruang dimensi yang semula kosong menjadi aura berkat. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa, setelah memasang 108.000 batu roh kelas 9, ruang dimensi asli dengan volume tetap mulai perlahan-lahan berkembang ke arah sekitarnya. Pada awalnya, Chu Xingyun tidak peduli, lagi pula, itu hanya meningkat sedikit setiap hari, bahkan jika itu sengaja diamati, sulit ditemukan. Sampai suatu ketika, Chu Xingyun menemukan bahwa formasi yang ia peroleh dengan batu roh berubah. Jarak antara batu roh dan batu roh benar-benar menjadi lebih besar, dan tiba-tiba menyadari fakta ini. Setelah pengukuran yang cermat, diameter ruang hemisfer ini meningkat pada laju lebih dari 1 cm per hari, dan volume seluruh ruang hemisferis juga bertambah hari demi hari. Chu Xingyun juga bingung, saya tidak tahu mengapa kali ini, Yuan Space menjadi seperti ini. Tapi secara keseluruhan, Chu Xingyun senang dan senang dengan situasi ini. Tanah kosong, yang semula kosong, sekarang tidak hanya penuh energi, tetapi juga perlahan-lahan tumbuh. Ini selalu merupakan hal yang baik. Dengan perpanjangan diameter belahan bumi, tanah semakin lebar, dan langit semakin tinggi, meskipun kemajuannya sangat lambat, jika dapat terus berlanjut tanpa batas, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Namun, Chu Xingyun juga tahu bahwa tidak mungkin menginginkan ekspansi tanpa batas. Bagaimanapun, Jiu Pinling Si, meskipun dapat melepaskan aura tanpa batas, tetapi sumbernya terbatas. Sekarang karena ukurannya yang kecil, ia dapat meningkatkan diameter 1 cm sehari. Di masa depan, volume ruang dimensi akan menjadi lebih besar. Saya khawatir itu tidak akan begitu mudah pada saat itu. Jika saya dapat meningkatkan 1 mm sehari, saya khawatir itu akan sulit. Belum lagi situasi di pihak Chu Xingyun. Di sisi lain, dalam 10 hari, kecoa telah menggali 2 bagian satu demi satu, mengarah ke lapisan di mana dunia setan berada. Dalam keputusasaan, Ratu Iblis dan Marsekal Iblis mengambil inisiatif dan segera membagi pasukan mereka menjadi 3 cara. Mereka memblokir 3 saluran dan dengan enggan mencegat dampak gila kecoa. Tetapi setelah menggali melalui 2 saluran, kumbang langkah yang bertanggung jawab untuk menggali 2 saluran berbalik dan pergi, dan membuka 2 saluran baru lagi untuk terus menggali. Selain itu, yang lebih serius adalah bahwa, meskipun 8 saluran lainnya belum digali, mereka telah digali selama 3 hari atau 1 minggu. Pada saat itu, dengan bagian-bagian asli, ada 11 bagian dan mereka diserang oleh kecoa pada saat yang sama.
Namun, dalam menghadapi situasi hari ini, tidak ada yang memiliki cara yang sangat baik. Dalam menghadapi kekuatan dan kekuatan absolut, semua skema seperti lelucon. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang tahu bahwa jatuhnya dunia jurang hanyalah masalah waktu, dan kali ini pasti tidak akan terlalu lama, hanya di bulan depan. Antara menunggu dengan cemas dan putus asa, akhirnya, ketiga, keempat, kelima, tiga bagian dari suku kecoa berturut-turut digali. Dalam keputusasaan, Ratu Sihir dan Marsekal Iblis Lapangan hanya bisa bagilah, dan bagikan. Ketika saluran kelima dibuka, ditambah saluran asli, sudah ada 6 saluran. Sejauh ini, setelah 5 divisi, pasukan Abyssal menjadi tidak berkelanjutan. Jika divisi berlanjut, kekuatan setiap level akan terlalu lemah untuk menahan konsumsi jangka panjang. Selain itu, bahkan jika saluran lain tidak dibuka, dalam keadaan ini, itu tidak akan dapat mendukung terlalu lama. 5 saluran, penjaga dari masing-masing saluran, tidak punya waktu untuk shift dan istirahat, dan harus berada di garis depan setiap saat, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, tidak ada suplemen. Jika terus berlanjut, konsumsi kecoa akan habis. Namun, semakin takut sesuatu, semakin sering ia datang. Semakin khawatir bahwa saluran lain akan digali, semakin banyak saluran lainnya akan digali satu demi satu. Pada hari ke-8 kepergian Chu Xingyun, tidak semua dari 10 bagian digali. Pasukan kecoa seperti gelombang juga membanjiri dari yang lama ke yang baru, 11 bagian. Jurang, yang sudah tak terpisahkan, harus berhenti 100 mil jauhnya, memilih level lagi, dan membela diri. Sangat disayangkan bahwa sekarang lapisan ini telah tercapai, keluarga kecoa tidak bermoral, dan pada saat ini, tidak ada lagi lapisan tebal untuk menghalangi mereka, hanya dinding gua yang tidak tebal. Dengan bantuan kumbang langkah, level kedua hanya bertahan 1 hari dan benar-benar rusak. Retret ini, yang berjarak 800 mil, langsung kembali ke pintu masuk dunia setan. Pada saat ini, ada puluhan juta elit dari dunia nyata di dunia semut. Begitu tingkat ini dilanggar, jangan sebut sisanya. Puluhan juta elit di dunia nyata akan hilang. Tubuh dan mulut kecoa. Dalam menghadapi keputusasaan, semua orang bertindak dan bersumpah untuk melindungi dunia semut iblis, tetapi pada kenyataannya, berkali-kali, semangat juang tidak dapat mengubah kenyataan. Ketika pasukan kecoa melonjak ketika langkah kumbang menggali dari 10 lokasi ke dunia iblis pada saat yang sama, semua orang merasa malu. Setelah ke-10 bagian ini digali dan pasukan miliaran triliun kecoa bergegas keluar dari 10 gua, maka tidak akan ada lagi kekuatan di dunia ini untuk menghentikan deru kecoa. Melihat situasi semakin buruk langkah demi langkah, saatnya akhirnya tiba pada hari ke-10 ketika Chu Xingyun pergi. Sejauh ini, 10 saluran dapat digali kapan saja, dan pasukan miliaran triliun kecoa dapat setiap saat membanjiri seluruh dunia iblis. Pada hari ke-10 kepergian Chu Xingyun, puluhan juta orang di dunia setan berdiri di atas gedung, memandang ke arah pintu masuk dunia setan, menunggu saat kehancuran. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, alarm keras terdengar dari arah pintu masuk. Pada awalnya, itu hanya bel alarm berbunyi, tetapi segera, yang kedua, ketiga, keempat, ke-10. 10 lonceng alarm meraung pada saat yang sama. Mendengarkan lonceng kuno dan jauh, semua orang tahu bahwa ini adalah lonceng peringatan untuk memperingatkan mereka bahwa musuh telah menginvasi dunia semut sihir. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan lonceng kematian. Ketika bel ini berbunyi, itu berarti dunia semut telah kehilangan tempat dan semua orang akan dirampok. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada jalan untuk masuk ke tanah. Di depan pasukan Yizhao Kokroa, tidak ada yang lolos dari pemujaan kaisar. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu adalah harapan yang luar biasa. Di mata putus asa puluhan juta orang, awan gelap asap hitam melonjak dari tanah menuju pintu masuk dunia setan. Suara mendengung menyebar ke sisi ini. Awan gelap. Di mana awan gelap di dunia bawah tanah? Benar, dunia bawah tanah tidak berawan, belum lagi awan gelap. Sebenarnya, itu bukan awan gelap tapi pemandangan mengerikan yang dibentuk oleh ratusan juta kecoa. Tempat di mana tentara kecoa telah lewat dapat dikatakan menutupi langit dan matahari, dan rumput tidak akan tumbuh. Melihat bahwa awan gelap naik seperti langit, dan menyebar dengan cepat, kebanyakan orang menangis dengan sedihnya. Tentu saja, ada banyak pejuang yang memegang senjata mereka dengan kuat, bahkan jika mereka akan mati, mereka hanya akan mati dalam pertempuran, dan mereka tidak akan pernah membunuh kepala mereka. Pasukan kecoa semakin dekat dalam suara dengungan, dan akhirnya, orang-orang dengan penglihatan yang lebih baik sudah dapat dengan jelas melihat bahwa awan gelap wajah sejati. Perhatikan baik-baik, pasukan kecoa, yang semuanya panjangnya 1 meter, kuat, karapasnya bersinar dengan cahaya hitam, sangat suram, sangat menakutkan. Jika hanya ada puluhan, ratusan, dan ribuan pejuang kecoa, itu sebenarnya tidak mengerikan, bahkan kumbang yang menakutkan dapat dikalahkan atau bahkan dibunuh. Namun, ketika jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta kecoa dikumpulkan ke dalam awan gelap dan keseluruhannya kewalahan, bahkan kehadiran kaisar tidak bisa menahan diri.
Ketika keluarga kecoa semakin dekat, tangisan di kerumunan semakin keras, semakin sedih, dan semakin putus asa, bahkan, beberapa orang yang pemalu sudah menabrak dinding dengan satu kepala dan pingsan. Menghadapi bencana yang tak tertahankan, banyak orang tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, mereka hanya bisa membuat mereka pingsan untuk menghindari mengalaminya secara pribadi, dan pemandangan mengerikan berikutnya. Akhirnya, keluarga kecoa mendekati kota umat manusia. Menghadapi makanan berdarah yang padat di tanah, keluarga kecoa segera membuka mata mereka dan dengan cepat menurunkan ketinggian mereka. Dari atas langit, mereka bergerak ke tanah. Melihat tragedi itu akan terjadi, saat berikutnya, dengungan dingin terdengar dari langit. Mendengar suara ini, semua orang mengangkat kepala dengan penasaran dan melihat ke arah langit. Seperti yang Anda lihat, tubuh kecil menggantung dengan bangga di udara. Mencermati, itu adalah anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, dengan wajah yang sangat tampan, menghadapi pasukan ratusan juta kecoa, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Itu benar, pada saat paling kritis ketika dia akan dihancurkan, Chu Xingyun akhirnya kehabisan waktu dan muncul di sini. Ngomong-ngomong, sebenarnya Chu Xingyun tidak menangkap cara apapun. Bagaimanapun juga aula iblis dan lembah iblis di belakang aula sudah ada di dunia iblis, belum lagi dekat, tetapi juga di dunia bawah tanah yang sama masuk. Melihat pasukan ratusan juta kecoa, Chu Xingyun mengambil nafas dan berkata dengan dingin, seram. Aku berani menyinggung duniaku semut iblis, aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan keras, dan saat berikutnya, awan hitam cat hitam naik dari garis tanah di belakang Chu Xingyun. Seperti tirai langit, awan hitam gelap naik dari tanah dan langsung menuju ke awan. Lalu, dengan cepat bergegas menuju ke arah pasukan kecoa. Seolah-olah sebuah tirai besar dan gelap yang menutupi langit dan matahari, kabut gelap itu dengan cepat bangkit, dan hanya dalam waktu singkat menutupi langit. Pada saat ini, pasukan ratusan juta kecoa menutupi separuh langit di seberangnya, dan pasukan iblis di belakang Chu Xingyun menutupi separuh langit lainnya. Di antara dua legiun besar, hanya garis langit yang tersisa, dan di garis langit ini, hanya Chu Xingyun yang sendirian, berdiri dengan bangga di sana. Di bawah perhatian banyak orang, Chu Xingyun perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu perlahan menuju pasukan kecoa, dan menekannya. Diam-diam, pasukan kecoa dan pasukan semut monster, masing-masing menutupi setengah dari langit, mulai pada saat yang sama, dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Menatap langit, melihat pasukan kecoa yang lebat dan pasukan iblis, semua orang tegang dengan tangan mereka bersama, dan berdoa dengan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa ini adalah kartu hall terakhir. Jika kartu hall ini juga dikalahkan, seluruh dunia semut dan bahkan seluruh dunia surga dan bumi akan hilang selamanya. Tapi jujur, semua orang tidak terlalu percaya diri tentang Chu Xingyun dan pasukan iblisnya. Sebaliknya, prajurit kecoa, masing-masing individu memiliki panjang lebih dari 1 meter, setebal seseorang, dan karapas yang tebal, bahkan Kaisar Wu, sulit untuk dipotong, dan anggota tubuh yang kuat dapat dengan mudah ditempatkan di tangan. Kaisar Wu Huang menangis. Sebaliknya, meskipun ada banyak pasukan semut monster, ukurannya terlalu kecil, hanya ukuran kepalan tangan orang dewasa. Dibandingkan dengan ukuran kepala Anda kehilangan terlalu banyak, bagaimana Anda bisa bertarung? Anda tahu, sebagai ras Baiji, ukuran sangat penting. Pada dasarnya, ini besar dalam ukuran dan berat, dan kekuatannya sangat besar. Kaisar dari ras Baiji semuanya raksasa dengan ketinggian ratusan meter, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat ini, satu-satunya orang yang memiliki kepercayaan penuh pada pasukan semut adalah Chu Xingyun. Awalnya, bahkan jika volumenya berkurang 30%, itu tidak akan terlalu kecil. Namun, Chu Xingyun menggabungkan formasi Tao, Tao Wen, Rune Wei, Refining Wei, Alchemy Wei, dan Refining Tracer Wei, menyimpulkan kebenaran, tetapi semua terkonsentrasi, yang paling elit dan murni. Energi jiwa yang terbatas, sumber gelap yang terbatas, jika semua digunakan untuk mengembun menjadi tubuh yang besar, ini sebenarnya bukan cara yang paling efektif. Ras Baiji hanya disesatkan oleh kebiasaan ratusan juta tahun mereka hanya berpikir bahwa semakin besar ukurannya, semakin besar kekuatannya. Namun pada kenyataannya, ini adalah kesalahan. Ini seperti, apakah sepotong besi babi kuat, atau baja setelah pengerasan kuat? Menghadapi masalah seperti itu, saya yakin semua orang punya jawaban. Oleh karena itu, di bawah usulan Chu Xingyun, Chitong memampatkan semut prajurit, yang memiliki ukuran lengan dewasa, hingga seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan ukuran kepala berkurang 3 kali lipat. Menurut teori bahwa tidak lebih dari 3, setelah menyusut 3 kali, kekuatan dan kekerasan semut prajurit telah mencapai titik kritis. Meskipun volumenya telah menjadi lebih kecil dan karapas telah menjadi lebih tipis, setelah pengujian, pertahanan fisik karapas ini telah ditingkatkan dengan faktor 10. Jika karapas semut prajurit ini awalnya adalah besi kasar, maka sekarang, setelah kompresi dan koagulasi, itu telah menjadi baja. Meskipun ketebalannya telah berkurang 3 kali lipat, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Namun, tidak ada gunanya mengujinya dengan menutup pintu.
Apakah masuk akal untuk diuji di medan perang melalui pertempuran yang sebenarnya? Melihat klan kecoa dan prajurit semut iblis yang saling bertabrakan, Chu Xingyun hanya bisa melebarkan matanya, jawabannya akan segera terungkap. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, kedua sisi pasukan bertabrakan dengan gila, dalam sekejap. Seluruh langit berada dalam kekacauan, ribuan semut dan ratusan juta kecoa terjerat dengan gila-gilaan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, karena ukurannya yang relatif kecil, kecoa, yang panjangnya lebih dari 1 meter dan setebal seseorang, telah diserang oleh puluhan, bahkan ratusan setan. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, seekor kecoa besar dimakan oleh ratusan semut dalam sekejap mata, dan bahkan sedikit sampah tersisa. Di antara pertempuran, semut-semut prajurit itu pertama-tama akan memilih untuk melampirkan, yaitu, dengan 6 anggota tubuh yang tajam dan kuat, terpaku pada tubuh pejuang kecoa. Setelah semut berhasil dipasang, semut prajurit itu akan membuka dan menutup dengan mulut yang tajam, dan dengan panik merobek tubuh kecoa. Di bawah mulut tajam dari semut sihir, karapas kecoa yang sebanding dengan artefak kerajaan seperti biskuit renyah. Sebuah sobekan adalah sepotong besar. Setelah mengunyah itu ditelan ke perut oleh semut sihir. Di dalam, pasukan semut sihir semuanya memiliki atribut gelap dan energi perlindungan tubuh apapun tidak berguna bagi mereka. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.